Halo Jakmolers, kembali lagi di Jak News. Setelah video sebelumnya yang berbicara mengenai program afiliasi Jakmol dan cara sukses menjadi membernya, yang bisa kalian tonton dengan cara klik link di pojok kanan atas. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Affiliate Business Partner, serta member afiliasi yang akan berbagi kisah suksesnya. Sebelum itu, akan ada tim afiliasi yang mau berbagi info singkat tentang campaign afiliasi Jakmol terbaru, edisi Ramadan, yaitu Pejuang Ramadan. Saat ini di studio, kita sudah bersama dengan Radi dan Kak Lia dari tim afiliasi Jakmol. Saya persilakan, Radi. Baik, terima kasih Razak. Di sini kita udah kedatangan Kak Lia dari tim afiliasi Jakmol yang akan sharing mengenai campaign terbaru dari Jakmol yang diberi nama Pejuang Ramadan. Bener ya Kak Lia ya? Bener. Halo Jakmolers, saya Kak Lia dari tim afiliasi Jakmol. Nah, selama Ramadan ini Jakmol punya campaign khusus yaitu Pejuang Ramadan. Campaign ini untuk mengapresiasi kamu, yaitu member afiliasi, baik yang sudah bergabung maupun belum bergabung. Banyak orang yang terus berjuang untuk bisa merayakan dan menjalani bulan Ramadan dengan situasi yang penuh tantangan sekarang ini. Oleh karena itu, Jakmol punya penawaran menarik. Cukup dengan Rp350.000 aja, kamu udah bisa join dropship Jakmol dengan nama programnya Affiliate Jakmol. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati fitur-fitur yang dapat meningkatkan operasional toko kamu saat berjualan online. Contohnya, reset cashless, di mana kamu bisa menekan modal lebih kecil dan setelah kamu terdaftar menjadi member afiliasi, pastinya kamu akan ditemani aku, Kalia, sebagai affiliate business partner untuk membantu kamu. Kamu bisa kunjungi platform Jakmol melalui aplikasi dan web. Caranya sama kok. Klik informasi program affiliate Jakmol yang ada di banner, kemudian isi form yang sudah disediakan, lengkapi dengan baik data yang ada, dan segera lakukan pembayaran supaya akun kamu segera teraktivasi. Kalau kesulitan menemukan informasi program affiliate, bisa loh hubungi customer service Jakmol. Bisa melalui live chat, email, support@jakmol.com, atau dapat bisa menemukan informasi pendaftarannya di sosial media yang kami punya. Gitu Kak Radi. Dari informasi Kak Lia terkait campaign barusan tentu cocok banget dengan bisnis online dropship, di mana pada masa sekarang banyak dari kita yang disarankan untuk bekerja dari rumah, apalagi menuju bulan Ramadan, agar kita semakin dekat dan memiliki banyak waktu bersama keluarga, sembari menghasilkan pendapatan. Kalau kalian ketinggalan tips and trick untuk menjadi affiliate yang sukses, silakan klik link di pojok kanan atas untuk nonton video Jak News sebelumnya. Nah, membahas soal menjadi affiliate yang sukses, saat ini kita sudah terhubung dengan member afiliasi yang bisa dikatakan berhasil menjalankan bisnis ini dalam kurun waktu yang cukup singkat, Jakmolers. Oke Jakmolers, kita masuk ke sukses story dari member-member afiliasi yang di sini udah hadir. Siapa kali ya? Ada Kak Yusuf. Oh, halo Kak Yusuf. Halo Kalia, halo Kak Radi. Halo. Mungkin di sini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit sama member afiliasi kita yang mau membagi kisah suksesnya di konten kita yang berjudul Success Story ini. Benar. Nah, di sini ada Kak Yusuf. Kak Yusuf boleh ceritain sedikit dari mana asalnya dan kesibukannya saat ini? Oke, halo, saya Yusuf Sofyan, biasa dipanggil Yusuf. Saya dari Bandung, asli orang Sunda. Kesibukan saat ini saya selain ya jualan online juga pekerjaan sehari-hari saya sebagai karyawan swasta di salah satu konsultan di Tangerang. Wow, keren banget. Berarti sambil bisnis online, sambil juga tetap punya pekerjaan full time gitu ya Kak Yusuf ya? Betul. Wih, siap. Oke, untuk kalau bergabung di afiliasi Jakmolnya sendiri, itu Kak Yusuf udah berapa lama ya? Saya pertama kali gabung itu di bulan Oktober 2020, berarti kurang lebih hampir 6 bulan mau ke 7 bulan kali ya. Ya persisnya karena di Oktober akhir di 6 bulanan kali. 6 bulan kurang lebih. Lumayan ya. Kira-kira Kak Yusuf tahu program afiliasi Jakmol ini dari mana? Kalau boleh diceritain. Sebenarnya sih dari rekan sesama yang berjualan online yang lebih dulu terjun di jualan online, terus memberi sedikit pencerahan buat saya bahwa ini ada yang namanya Jakmol. Kita bisa mendapatkan produk-produk murah, berkualitas, dan juga bisa di dropshipkan gitu. Awalnya saya
saat itu tidak langsung gabung, ternyata bisa juga daftar dulu tanpa gabung afiliasi gitu. Jadi kita daftar di sana, saya cobain dulu selama kurang lebih sekitar 20 harian, ternyata apa yang disampaikan oleh teman saya benar adanya. Jadi saya mantapkan diri di akhir bulan Oktober itu, saya langsung gabung sebagai afiliasi. Kadang yang disampaikan oleh orang itu kalau tidak merasakan sendiri, betul banget, ada lebihnya atau kurangnya kan. Kalau merasakan sendiri lebih greng gitu rasanya. Greng, ya benar. Oke, berarti tadi jawaban dari Kak Yusuf tuh udah ngejawab pertanyaan berikutnya sih, kayak kenapa akhirnya milih afiliasi Jakmall dan kenapa akhirnya tahu dari jawabannya kalau barang-barangnya murah dan cuanable ya. Betul. Tapi kalau untuk dari Kak Yusuf sendiri tadi cerita kalau punya pekerjaan full time saat ini, benar ya? Betul. Nah, itu bagi waktunya kayak gimana Kak Yusuf dengan adanya bisnis online juga? Nah, sejujurnya saya tidak bekerja sendirian, karena ya kalau bekerja sendirian mungkin tidak akan maksimal servis kita ke konsumen ya. Jadi kalau boleh saya ceritakan agak mundur jauh ke belakang, saya sebenarnya sebelum jualan online itu punya usaha lain, punya usaha di bidang sewa menyewa apartemen. Cuman karena kondisi pandemi, usaha tersebut terkena dampak yang cukup signifikan, sehingga kondisinya tetap merugi terus selama beberapa bulan, dan saya harus berpikir gimana caranya supaya tim yang sudah saya hire sebelumnya tuh bisa dapat tetap penghasilan tapi juga saya tidak merugi. Saya coba diversifikasi, coba jualan online. Saya langsung coba pasarkan produk Jakmall di beberapa marketplace. Awalnya di satu marketplace dulu, di marketplace hijau, walaupun saya sudah membuat marketplace orange. Ternyata dari pertama kali iklan itu sudah ada yang respon, sudah ada yang menanyakan. Wah, saat itu saya langsung seneng, wah lumayan nih ada potensi pasarnya gitu. Selang beberapa hari itu sudah ada pembelian. Saya jauh lebih senang lagi saat itu, makanya langsung berani geber iklan, terus juga produk yang saya upload di marketplace tersebut ditambah, dan serang beberapa bulan lagi saya memantapkan diri menambah beberapa toko, dan ya alhamdulillah sampai titik ini sudah cukup lumayan hasilnya. Rugi sudah hilang, itu cerita masa lalu, bahkan sudah ada lebihnya saat ini. Berarti shifting untuk bisnisnya sendiri dari yang tadinya properti menuju ke bisnis online itu memang salah satunya adalah situasi yang pada tahun lalu itu ada salah satu faktor terbesarnya mungkin ya, Pak Yusuf ya? Iya betul. Ya di masa pandemik tentunya bukan hanya semua lini, ya maksudnya bukan hanya salah satu jenis bisnis ya, hampir semua lini bisnis itu terkena dampak. Benar. Baik itu ya, misalkan pariwisata itu sudah jelas, transportasi udah duluan, bahkan di dunia oil and gas sendiri juga yang saya tekuni sekarang juga terkena dampak. Yang bisa kita lakukan adalah yang beradaptasi, bagaimana caranya supaya tetap bisa bertahan, bisa menjangkau ke konsumen lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah, kurang lebih sederhananya. Dan online ini adalah sebenarnya salah satu peluang yang bisa memotong beberapa rantai komunikasi ke konsumen langsung, dan kedua juga bisa mengurangi biaya-biaya yang biasanya timbul di bisnis offline, contohnya sewa tempat, terus juga pengiriman barang karena kita kan dengan online bisa dropshipping dan lain-lain, itu juga sudah bisa memotong yang kita sebut dengan overhead cost lah istilahnya. Iya. Berarti lumayan memotong cost efisiensi nih. Cost efisiensi, setuju banget sih. Oke, kita tadi udah bahas sedikit tentang profil dari Kak Yusuf dan bagaimana ketemu sama afiliasi. Nah, mungkin kita akan bahas beberapa tentang afiliasi nih Kak Yusuf. Oke, yang pertama itu kita mau bahas dulu nih, ya kan? Ini Kak Yusuf nih, kita nih sebagai penonton ya kan, apalagi penonton awam. Member-member afiliasi yang baru join sama yang udah join tapi yang belum join tapi udah mulai tahu nih, yang kayak Kak Yusuf tadi bilang 2 minggu apa 20 hari coba dulu, itu kan pasti ada nih orang-orang yang kayak gini. Nah mungkin kalau untuk mereka itu kan penasarannya sama kayak omset pertama kali berapa sih sama yang sebulan terakhir. Nah itu dulu tuh kita kasih sama mereka tuh bumbu-bumbunya Kak Yusuf. Boleh diceritain sedikit Kak Yusuf?
Saya di bulan pertama, bulan Oktober itu omset sekitar 50 juta sebulan di satu toko di salah satu marketplace. Peaknya saya di bulan Januari dan bulan Desember, kebetulan mirip-mirip, itu dapat sekitar 450 juta dengan 3 toko di 2 marketplace yang berbeda. Di akhir bulan ini kebetulan agak menurun ke 400 juta saja. Untuk toko saat ini belum bertambah 3. Siap. Iya benar-benar. Kalian udah pernah lihat bentuk itu angka-angka tersebut? Kalau di satu meja kali ya. Satu meja ini udah penuh kali ya. Tapi kalian pasti udah biasa lah. Sebagai affiliate business partner, ketemu-ketemu yang kayak Kak Yusuf ini umum lah ya. Salah satu orang hebat. Salah satu, Suhu. makanya sukses story nih. Oh iya benar. Iya, makanya masuk konten sukses story. Tuh, yang Suhu tadi kenapa? Boleh? Beliau ini ada sebutan nih di grup aku, Oke. namanya Suhu. Waduh, mantap. Karena panas jadi bilang suhu. Panas. Padahal orangnya ngomongnya adem loh, ya kan? Suhu juga. Oke. Kalau misalnya cara singkatnya deh, Kak Yusuf. Ya kan tadi si viewers kita nih, kalau kita nyebutnya Jackmolers, ya kan? Jadi Jackmolers ini paling masa sih bulan pertama udah segitu, sampai akhirnya menuju segini. Mungkin gak usah terlalu detail juga nggak apa-apa. Boleh diceritain sedikit aja, Kak Yusuf, kayak misalnya, oke, awalnya tuh intinya ada berapa, apa aja tips and trick kayak gitu. Di bisnis atau di jualan apapun ya, pasti prinsip utamanya ya pegang marketing mix aja. Marketing mix itu kan kemudian produk, price, place, sama promotion. Pakai itu aja gitu. Yang pertama produk yang kita iklankan harus sebisa mungkin memang yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, beruntung saat ini juga yang kalau saya rasakan memang dari tim Jackmol juga sudah meriset sendiri. Pada dasarnya saya cukup tidak banyak risau terhadap produk, apapun yang saya iklankan rasanya sih ada terus yang nanyain gitu. Jadi pilihannya tinggal saya pakai ads atau tidak, itu pembahasan lain. Terus yang kedua price juga ya sebisa mungkin kita punya 3 komponen price. Yang pertama yang sifatnya tuh untuk entry level atau untuk masuk gitu, untuk market penetration, kita perkenalan mungkin kasih harga yang kompetitif dulu. Terus yang kedua ya selling, itu kita kasih harga normal sama dengan yang lain. Yang ketiga itu kalau kita mau upselling, kasih harga yang lebih tinggi juga boleh kalau untuk konsumen yang sudah get in touch dengan kita cukup sering gitu. Itu kita sudah sangat familiar lah, cukup mudah untuk ngasih upselling ke mereka. Terus dari sisi pelayanan juga ya, saya sih jujur sedikit terinspirasi di bukunya Tony Robbins. Ada prinsipnya dia menceritakan dari sisi hidup ya, untuk hidup sukses itu kita harus mastering pain and pleasure gitu. Jadi kita cari tahu dulu kira-kira kalau misalnya saya memposisikan diri sebagai konsumen, painnya pasti kalau beli online. Pertama, takut barangnya salah dari ukuran, bentuk. Kedua, takut ditipu lah, pesannya apa yang datang apa. Ketiga juga takut sellernya nggak tanggung jawab. Saya coba dari situ dulu, oke, saya harus membrandingkan toko saya itu sellernya ramah, terus bertanggung jawab, barang dipesan sesuai, dan yang terakhir fast respon. Itu juga salah satu daya tarik. Kadang kalau udah nanya dijawabnya lama, belinya di toko sebelah jadinya gitu. Langsung cek toko sebelah mereka. Oke, berarti kalau bisa di-highlight nih Kak Radi, bahwa pertama harus customer service nih, seller ramah. Terus yang kedua masalah produknya nih. Iya benar. Terus yang ketiga terakhir adalah pahamin untuk gimana kita sebagai customer dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka kayak gitu ya berarti ya. di-highlight pain and pressure. Wih, Keren banget, pain and pressure. Waduh, gila, mantap banget sih Kak Yusuf. Tapi kita tadi udah bahas 2 seputar afiliasi, tentang bagaimana omset dan cara mendapatkannya, ya kan? Tapi kalau untuk cara mendapatkannya, ini kita agak lebih spesifik nih Kak Yusuf. Kira-kira kalau untuk para member afiliasi ini yang lagi nonton dan belum join ataupun mau join member afiliasi Jackmol, kira-kira cara mereka menentukan kategori itu kayak gimana sih Kak Yusuf? Boleh diceritain dikit kan? Kategori yang barang produk-produk yang akan dijual di toko mereka. Kira-kira kalau dari Kak Yusuf kayak gimana?
orang mungkin punya caranya masing-masing. Kalau saya pribadi sih memulai dengan apa yang saya kuasai dulu kategorinya. Kalau saya memulai dengan produk yang laku tapi sayanya tidak menguasai, ya ketika ditanya oleh konsumen mungkin jawaban kita kikuk kali ya. Ditanya apa, jawabannya cuma sesuai deskripsi, itu jawaban standar tapi juga tidak mencerahkan konsumen. Harusnya ketika ditanya misalkan ini ukurannya berapa, 14 kali 16 misalkan, itu buat mereka kita lebih dianggap menguasai barangnya atau produknya dibanding dengan ukurannya berapa sesuai deskripsi Kak. Nah, itu baiknya dihindari. Atau ready, jawabnya ready saja gitu. Tidak terlihat adanya antusiasme di kitanya atau memberi servis lebih ke konsumennya gitu. Jadi saran saya yang dikuasai dulu. Nah, ketika dikuasai sudah hatam lah atau sudah tamat, baru masuk ke produk-produk yang lagi in. Itu di website Jakmal sendiri juga sudah ada di page depan itu sudah ada produk paling laris atau yang terjualnya paling banyak. Itu kita bisa ikutin sebenarnya gitu. Kalau di kategori produk sih kurang lebih itu. Tapi kalau dari target penjualan juga baiknya namanya kita memulai pasang targetnya bertahap, jangan langsung tiba-tiba ingin cuannya banyak gitu. Targetnya ada yang nyolek dulu. Nah, setelah ada yang nyolek juga targetnya yang penting ada yang closing dulu satu, ada yang penjual. Habis itu targetnya naikin, gimana caranya tidak boncos. Setelah tidak boncos baru mikirin beli permen, beli mobil, beli rumah, itu mungkin. Langsung ya dari permen, mobil, rumah. Iya betul. Wow, keren ya dari. Oke. Berarti harus sabar dan secara bertahap. Mungkin itu yang cara kita fokus untuk berjualan sebagai pebisnis online ya, Kak ya. Betul karena bisnis itu infinite game. Pemenangnya bukan dari yang jualan paling banyak, bukan berarti yang baru juga bisa jadi pemenangnya, itu orang yang bertahan sampai akhir. Bisa jadi saya yang kalah, yang baru yang menang. Oke, mantap banget itu untuk cara gimana cara kita nentuin kategori produk di toko kita sendiri. Kalau dari Kak Yusuf pribadi itu adalah dengan memulai dari yang kita kuasain, begitu berarti Kak Yusuf ya. Oke, baru setelahnya kita tingkatkan dari customer service, kita mainin di harga, baru mungkin bisa kita kustomisasi sendiri senyamannya kita sebagai penjual, kita sebagai member afiliasi Jakmal, kayak gitu. Oke, cara Kak Yusuf sendiri ini untuk waktu awal-awal mulai ini mungkin gimana ya membagi waktunya dengan pekerjaan dan juga dengan pekerjaan utama dan menjadi member afiliasi. Ya, menjadi member afiliasi. Itu gimana cara bagi waktunya kalau boleh? Karena saya itu sambil bekerja, otomatis saya harus membangun tim yang dimulai dengan sebenarnya awal itu 2 orang yang membantu saya, sampai sekarang itu menjadi 6 orang, jadi 7 dengan saya sebenarnya. Itu bisa mengelola sekitar 3 toko. Nah, kenapa perlu 6 orang? Karena saya membagi tim itu ada 2 tim. Yang satu itu tim explorer, yang satunya tim exploit gitu. Explorer itu ya tim kayak kalau di perusahaan-perusahaan itu kayak R&D, marketing yang mengerjakan itu. Tim exploit itu tim yang targetnya tuh cuan gitu, dia yang nge-selling atau apa gitu. Jadi kita punya 2 tim. Yang satu ya saya termasuk sebenarnya latar belakangnya lebih banyak tim exploit atau explorer, mencari salah satunya yang produk-produk yang kira-kira diminati pasar apa, terus juga mendevelop tim supaya produk knowledge-nya juga punya gitu, ketika kalau ada yang nanya bisa menjawab dengan relevan gitu, tidak asal jawab. Dan tentunya juga setiap walaupun kita punya 2 tim tapi visi dan misinya sama ya gitu ya, pengen kita maju ke arah toko online yang reputable dan ya ujung-ujungnya punya target-target tertentu, misalkan ya target dari poin reputasi, keuntungan dan lain-lain, itu kita komunikasikan ke semua tim supaya arah geraknya sama gitu. Kita mau tujuannya ke sana, kalau tidak dikomunikasikan tiba-tiba belok warung nasi nanti ujung-ujungnya lagi puasa. Aduh ya ampun. Iya Kak Yusuf,
Tadi ada mention juga kita apalagi nih sekarang sudah menuju bulan Ramadan gitu ya. Mungkin tadi kita mau bahas sedikit juga tentang omset yang tadi udah Kak Yusuf sebutin nih. Wah, itu kan angka yang fantastis ya bagi member-member afiliasi mungkin yang baru tuh kaget. Wah, ternyata angka segitu tuh bisa tercapai. Gitu dong. Kakak pengen tahu. Nah, tapi untuk survive atau bertahan di bulan Ramadan ini kira-kira Kak Yusuf punya strategi berjualan yang spesial nggak sih? Kayak oke, kalau bulan Ramadan mau pakai cara ini deh, gitu. Ada nggak ya kira-kira kayak gitu? Sejujurnya juga kategori produk yang saya jualkan ya kategori utama gitu ya, itu memang asesmen saya akan kena dampak karena orang ya saya open aja, kategori yang saya jual itu utamanya home appliance gitu. Ketika bulan puasa biasanya kemungkinan besar menurut prediksi saya itu akan menurun karena orang mengurangi aktivitas di rumah dan lain-lain gitu. Nah, untuk bulan puasa ini saya strategi khusus. Yang pertama, di beberapa marketplace dia menawarkan program-program khusus, WIB Ramadan atau apapun istilahnya. Ya saya coba daftar gitu ya, at least walaupun tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan langsung, tapi lebih ke membuka ke market yang lebih besar yang dulunya mungkin tidak kenal toko saya menjadi lebih kenal, atau menjadi melihat-lihat produk-produk saya yang lain, walaupun yang ditawarkan di program khusus itu produk yang berkaitan dengan Ramadan. Terus yang kedua juga ya mulai memasarkan produk-produk yang agak bersinggungan dengan Ramadan. Kalau dari sisi saya sih mungkin lebih ke arah hampers dan yang berbau fashion juga mungkin bisa gitu ya. Tadi menarik banget nih Kak Yusuf, kalau hampers itu kan bisa dibilang kayak produk yang dibundling ya? Iya kan? Berarti kalau misalnya kita untuk strategi meningkatkan jualan itu selain kita mainin harga yang kompetitif lah, misalnya harga yang kompetitif itu adalah dengan cara menjual dengan bundling, begitu? Betul. Oke. Dan itu juga menggunakan, tapi menarik juga satu lagi itu menggunakan fitur marketplace. Wah, boleh juga dipakai tuh. Jadi Jakmolers, kalau misalnya kalian lagi nonton ini, kalian jangan lupa tuh strategi yang barusan dibilang sama Kak Yusuf. Gunakan fitur-fitur marketplace, kayak misalnya fitur diskon akhir bulan, diskon awal bulan, diskon pertengahan bulan, itu pasti ada ya kayaknya ya. Flash deal gitu-gitu berarti Kak Yusuf ya? Iya, betul. Oke, jangan lupa untuk dipakai tuh salah satu tips and trick untuk bertahan di bulan Ramadan ini. Fitur dari Jakmol yang paling favorit versi Kak Yusuf nih. Oke, paling favorit nih misalnya fitur apa aja? Kalau boleh ceritain, Kak Yusuf silakan. Kalau paling favorit sekarang sebenarnya yaitu kita ada grup afiliasi. Dan di sana tuh saya ketemu dengan para member afiliasi yang lain. Kita saling ya, ada yang curhat bareng, ada yang membagi tip and tricksnya, juga ada sharing sessionnya juga. Terus kalau ada kendala juga saling support. Ternyata itu sih yang kerasa. Jadi saat misalkan penjualan sepi juga, ada yang membantu menenangkan sesama tim gitu di sana. Dan ya ketika ada kendala juga bisa saling diselesaikan bareng-bareng gitu, berdasarkan pengalaman sebelumnya misalkan, atau berdasarkan yang dihadapi oleh rekan-rekan yang lain. Kita ada cara periodik gitu, sharing session, atau ya ada member afiliasi lain yang memberikan sharing bersama afiliasi sebenarnya namanya. Ada namanya itu ya. Itu bisa saling membantu dalam hal membagi ilmu lah gitu. Tip and tricksnya saling openan. Benar banget. Saling buka-bukaan di situ. Gimana, betul udah bisa divalidasi konfirmasi itu? Boleh, bener banget. Jadi untuk para Jakmolers nih yang nonton, apalagi gabung menjadi member afiliasi, pastinya ada keuntungan, benefitnya, dan kita bisa sharing bareng di grup WhatsApp kita, yang pastinya dengan tadi sempat Kak Yusuf mention juga bahwa ada semangatnya. Ada yang sempat kadang-kadang tuh, apalagi Kak Yusuf nih sering ini bantuin banget nih kalau misalnya ada member afiliasi yang nggak tahu ini gimana ya suhu sebutannya ya. Terus habis itu nggak cuma itu juga sih, kadang-kadang mereka pun kayak sering gimana ya caranya untuk bagi tips biar Ramadan. Kadang-kadang apalagi situasi sekarang kan, kondisi sekarang
terus habis itu cari ningkatin penjualan, iklannya kayak gitu. Makasih ya Kak Yusuf. Berarti sering menjawab pertanyaan memang Kak Yusuf. Sering banget, makanya aku benar-benar terbantu banget dengan adanya Kak Yusuf. Apalagi nggak cuma kalau versi Kak Yusuf nih, aku sempat ngobrol bareng sama Kak Yusuf bahwa beliau ini juga suka berbagi ilmunya dia, nggak pelit. Gitu. Jadi punya ilmu nggak ditutup-tutup sendiri. Bener okay. banget. Makanya di sini juga Kak Yusuf berbagi dengan kita di konten success story-nya YouTube Jakmol berarti ya. Waduh, thank you banget Kak Yusuf. Berarti memang udah terkenal lah, makanya dipanggil suhu tadi ya. Tapi tadi Kak Yusuf ada mention untuk berjualan di toko warna-warna nih. Berarti ada lebih dari satu toko ya. Kalau misalnya para member afiliasi yang baru join ataupun yang belum join tapi mau join jadi afiliasi, kira-kira apa yang pesannya kalau yang mau disampaikan ke mereka untuk cara mengatur untuk beberapa toko ini, guys? Kalau beberapa toko, permasalahan utamanya biasanya supaya bisa mengcopy produk atau iklan yang dari toko 1 ke toko 2, kalau dilakukan secara manual mungkin agak lama gitu ya. Itu ada beberapa tools tambahan, misalkan bisa pakai scraper atau juga di website Jakmol sendiri juga ada inventory dan ada juga kita bisa masukin secara massal. Itu coba kuasai dulu untuk memasukkan produk secara massal. Kalau saya pribadi jujur tidak menggunakan scraper sebenarnya. Saya lebih suka pakai file Excel yang memungkinkan diupload secara massal ke marketplace-nya. Itu yang satu. Yang kedua juga stock inventory-nya selain tadi ngupload massal, kedua supaya inventory-nya sinkron, ada beberapa tools juga memang untuk menjembatani supaya otomatis tersinkronkan. Cuman dengan adanya tools itu juga otomatis berbayar. Kalau saya pribadi saat ini memang belum ke arah sana, tapi sedang menimbang-nimbang apakah saya sudah perlu itu atau belum. Tapi saat ini saya masih sama menggunakan fitur dari Jakmol juga. Saya download ke dalam file Excel, itu lakukan secara rutin. Saya sehari 3 kali, pagi, siang, sore saya download, terus saya upload ke marketplace secara massal. Jadi yang pertama itu ya rajin rutin untuk sinkronisasi produk. Ya, siapa tahu tiba-tiba pas ada yang pesan, pas habis stoknya kan harus kita cancel dan lain-lain, itu juga cukup menambah menguras energi. Jadi utamanya permasalahan di stok dan produk coba diselesaikan dengan cara yang sederhana mungkin gitu. Pakai tools jauh lebih baik, tapi utamanya dikuasai dulu toolnya, dan tool standar yang ada di marketplace dari Jakmol juga sudah cukup sebenarnya, dan saya sendiri sampai saat ini masih menggunakan itu. Oke, jadi tadi ada beberapa saran dari Kak Yusuf untuk orang yang mau mulai membuka satu orang nih, misalnya satu member afiliasi yang ingin membuka banyak toko, yaitu adalah dengan memanfaatkan tools-tools yang ada di marketplace ataupun yang dari third party ya, berarti Kak Yusuf ya? Oke, berarti yang penting kita harus paham betul aplikasi tersebut, third party-nya maupun yang ada di dalam marketplace. Baru setelah itu kita langsung membuka toko yang banyak. Yes. Jangan buka toko yang banyak dulu baru kita pelajarin, malah jadi bingung ya. Riset dulu nanti ya kita Yusuf. nggak optimal. Benar. Ada yang ngechat nggak kita balas selama berhari-hari, ya ujungnya jadi toko GJ. Toko GJ cina. Oke, mungkin ini sih Kak Yusuf, kita mau minta dari Kak Yusuf nih, gimana pesan-pesan deh kayak untuk orang-orang yang mungkin melihat, mungkin mereka sedang searching nih di YouTube peluang bisnis online, peluang bisnis bekerja dari rumah. Kira-kira untuk orang yang gue mau join deh, atau mungkin pandemi gini atau situasi yang kayak gini tuh gimana ya biar bisa yakin gitu dengan berjualan online ini. Itu kira-kira dari Kak Yusuf mungkin boleh diceritain sedikit ajakan bagi mereka untuk bergabung dengan join afiliasi Jakmol. Ya, kalau saya pribadi sejujurnya mengajak itu sebenarnya menambah kompetisi kan ya sebenarnya. Tapi sejujurnya saya malah ingin berkompetisi dengan yang lain. Pada dasarnya kalau saya rasakan bisnis online ini sejauh ini yang saya rasakan adalah yang sangat menjanjikan. Pasarnya ada, prospek ke depan juga bagus.
Dan dengan adanya kompetisi ini buat saya menjadi lebih indah tuh, pertama mengasah diri saya jauh lebih baik lagi dari sisi servis, penjualan dan lain-lain. Kedua juga dengan adanya bisnis online seperti ini mudah-mudahan menjadi penggerak ekonomi di Indonesia pada umumnya gitu. Dengan ekonomi yang bergerak otomatis bisnis-bisnis yang lain juga ikut terbantu, bisnis pengemasan, juga bisnis produksi dan lain-lain. Ya kitalah pahlawannya, ujung tombaknya untuk bisa menggerakkan ekonomi. Makanya walaupun menambah kompetisi, ayo ini adalah pasar yang bagus menurut saya. Oke, makasih banget Kak Yusuf kata-katanya. Sebenarnya untuk orang-orang yang baru mau join itu bisa jadi kompetisi dan bisa jadi juga motivasi, berarti seperti itu ya Kak Yusuf ya? Sebagai orang awam nih ya Kak Yusuf ya, saya kan bingung nih kan, kayak tadi kan tuh banyak nanya nih kayak omset, kayak cara berjualan segala macam karena nggak tahu. Mungkin kalau dari saya yang orang umum tuh lebih itu aja sih yang pengen ditanya. Oke, paling itu aja dari kita. Kira-kira kalau dari Kak Yusuf sendiri ada yang mau disampaikan nggak untuk viewers dari YouTube Jakmol yang kita sebut dengan Jakmolers? Kira-kira ada yang mau Kak Yusuf sampaikan sama Jakmolers? Untuk para Jakmolers yang sudah terdaftar maupun yang belum, ya bagi yang sudah terdaftar ya tetap semangat. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa bisnis itu konsepnya infinite game. Yang menang itu bukan yang sekarang paling banyak penjualannya, tapi yang bertahan sampai akhir. Jadi tetap konsisten aja, jangan kalau sudah punya master plan sendiri ya fokus dengan itu, dengan konsep jualannya atau kategori produknya atau juga cara menjual ke konsumennya. Fokus aja dengan master plan sendiri. Modifikasi di lapangan ya hanya diperlukan untuk men-touch up saja. Untuk yang baru gabung atau mau berencana akan gabung, saya rasa tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Kalau menurut saya ini mungkin juga bisa dibandingkan dengan website atau perusahaan yang menyediakan dropshipper yang lain. Saya rasa Jakmol itu jauh lebih terpercaya untuk saat ini. Jangan ragu, silakan langsung join. Untuk belajar, ayo bareng-bareng, nanti ada grup afiliasinya. Mudah-mudahan saya ada di situ, jadi kita belajar bareng. Oke, thank you banget Kak Yusuf. Mantap sekali kata-katanya. Keren, luar biasa. Memang cocok banget dipanggil Su. Kita terima kasih dulu sama Su kalian. Ya. Terima kasih Su. Oke, itu aja mungkin yang bakal kita sampein. Terima kasih banyak Yusuf. Terima kasih. Kalau gitu tutup dulu konten kita kali ini sama Jakmolers, yaitu Kak Yusuf. Terima kasih banyak kalau gitu. Sampai jumpa Kak Yusuf di kesempatan berikutnya untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Kak Yusuf atas waktunya. Sama-sama kalian. Iya. Selamat siang. Sudah sore. Selamat sore. Iya. Dadah Kak Yusuf. Oke Jakmolers, gimana sukses story dari member afiliasi barusan yang bernama Kak Yusuf? Semoga berbagai tips serta pesan dari member afiliasi barusan dapat menjadi inspirasi serta motivasi bagi kalian, para member maupun calon member afiliasi ke depannya ya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Berita dari campaign Pejuang Ramadan dan kisah sukses member afiliasi barusan mengakhiri perjumpaan kita di episode ketiga Jak News ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe jika belum, dan nyalain lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Jakmol. Saya Razak undur diri, sampai jumpa di Jak News berikutnya. Join afiliasi, pasti untung. Jakmol.com, pasti untung.